Nah, itu udah pencetak kamu. Kak, mungkin kalau boleh cerita dikit meninggalnya tadi jam berapa? Jam 2.32 dini hari. Itu karena apa? Jantung sih. Jadi Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, sebelum meninggal dunia, istri sebut Iqbal Pakula sempat drop saat malam takbiran. Aktor Iqbal Pakula meninggal dunia pada Selasa 25 April 2023 pukul 2 dini hari di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan. Menurut sang istri, Andis, Iqbal memang memiliki riwayat sakit jantung. Kondisinya sempat drop saat malam Hari Raya Idul Fitri dan langsung dirawat di rumah sakit. Penyakit jantung yang diderita Iqbal ini berawal dari bulan November 2022 lalu. Iqbal sempat mendapatkan tindakan pemasangan ring jantung pada Desember 2022 dan kondisinya sempat membaik. Namun pada akhir Januari 2023, kondisi kesehatannya cenderung menurun. Sementara itu, rekan bersama dengan artis seperti Indra Brasko, Mona Ratuliu, Meisya Siregar, dan juga Pepe Romeo mengungkapkan bahwa Iqbal sempat divonis mengidap leukemia. Penyakit tersebut baru diketahui ketika pemasangan ring jantung di mana dokter yang menemukan adanya pengentalan darah. Sebagai informasi, aktor Iqbal Pakula ini meninggal dunia dalam usia 46 tahun karena henti nafas. Jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada Selasa 25 April 2023 sekitar pukul jam 1 siang. Pemakaman tersebut dihadiri keluarga serta rekan sesama artis lainnya seperti Cici Tegal, Dude Herlino, Teguh Wisnu, Verlita Evelyn, Meisya Siregar, Pepe Romeo, Mona Ratuliu, dan juga Indra Brasko. Berikut wawancara bersama dengan Andis Landuit. jam berapa lama? Kemarin mulai bulan November sih, tahun lalu. Udah sempat pasang ring, udah enakan gitu, tapi sekarang alhamdulillah. Sempat mengeluh nggak sih? Mengeluh pas, ya itu awal-awal November itu sih, dia agak lebih gampang capek, nafasnya nggak berat-berat. Mungkin semalam pas kambuh sedang tidur atau lagi ngapain? Kebetulan saya lagi nggak di situ ya, semalam itu pas kritis lagi sama omnya. Jadi ya itu emang kondisinya kemarin terakhir itu irama jantungnya nggak beraturan, naik turun gitu. Berarti dari hari pas lebaran. Dirawat, sedang dirawat? Dirawat. Oh, dirawat berarti udah berapa lama dirawat? Dari malam takbiran itu hari Sabtu. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih, terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir dia video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan, di kamar. Kamar itu kamar rawat biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus
ya gitu, dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tapi untuk sakitnya sendiri emang ada riwayat jantung kah atau ada penyakit lain gitu kan? Ya jantung aja sih. Kalau mungkin ada pesan nggak terakhir? Pesan nggak ada sih, karena ya aku mikirnya dia bakal sembuh, jadi nggak ngira kayak gini gitu. Karena dianya juga pengen banget sembuh, jadi kita juga nggak berpikir sampai sejauh ini. Ada keinginan yang belum tercapai. Ya. Mau jalan-jalan aja sama anaknya sih, paling liburan terakhir. Kan selama 2 bulan katanya nggak ketemu ya. Itu memang karena sakitnya jadi nggak boleh ketemu apa gimana? Karena dia emang harus dirawat jalan gitu sih, jadi kan rumah sakitnya jauh, aku tinggal. Berita selanjutnya, Verlita Evelyn kaget pasangan aktingnya di sinetron Cinta Fitri itu mendadak meninggal dunia. Pemain sinetron Verlita Evelyn merasa kaget saat mendapatkan kabar lawan mainnya di sinetron Cinta Fitri, Iqbal Pakula, meninggal dunia pada Selasa 25 April 2023. Merasa sangat dekat dan mengenal sosok Iqbal Pakula, Verlita Evelyn menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat peristirahatan terakhir dari sahabat dan juga seniornya di dunia akting. Verlita Evelyn pun menceritakan sosok Iqbal adalah lelaki pendiam, tak banyak bicara, serta humoris selama mereka bekerja dalam satu proyek yang sama. Pemain sinetron yang kini berusia 39 tahun itu sering satu scan dengan Iqbal Pakula. Selama proses syuting berlangsung, ia sering tidak konsentrasi karena mendiang seringkali tak bisa menahan tawa. Namun Verlita Evelyn hanya bisa mengingat semua kenangan tersebut. Ia pun berdoa agar sahabatnya bahagia di alam sana. Berikut wawancara bersama dengan Verlita Evelyn. Janjian sama ini, jadwal kami nyekar ke makam Kak Karlo, janjian sama Kang Edi gitu, dan Kang Edi kan termasuk salah satu orang yang ada menemani saat kita pulang tadi sore. Jadi saya agak terlambat baca WA. Saya udah beberapa hari ini WA masih numpuk dari yang kemarin itu, saya belum bisa buka. Tapi yang kali ini semuanya depan, kan kita kalau nggak buka WA tapi kan suka ada notifikasi innalillahi wa inna, itu kan saya udah nggak enak nih hati gitu ya. Meskipun saya sebenarnya tahu Iqbal udah sakit beberapa bulan terakhir karena dia WA saya, cuman dia minta untuk tidak stadion disampaikan ke yang lain lah gitu. Jadi saya keep informasinya, saya hanya cerita sama Ivan dan beberapa sahabat dekat saya gitu. Cuman sampai hari terakhir pun Kamis dia masih WA saya dengan ya, saya nggak tahu, kalau WA kan kita nggak bisa tahu kondisi langsung orangnya, tapi di WA itu tuh dia lumayan panjang gitu ngetiknya, justru dia menguatkan saya dan Ivan turut berduka cita ya atas berpulangnya Kak Karlo dan lain sebagainya. Jadi saya sih sempat, saya tahu dia sakit, tapi saya tidak kepikiran kalau ternyata kondisinya sampai sedrop ini gitu. Jadi tadi pagi saya tahu dan ya kami langsung ngejar ke sini. Kak Ferry sempat membesukkah? Jadi Iqbal itu memang tidak mau untuk dibesuk itu kondisinya, dan mungkin memang belum bisa. Jadi kesempatan membesuk mungkin hanya diperuntukkan untuk keluarga dekat saja, istri, anaknya mungkin gitu. Jadi dan saya sangat menghargai itu. Jadi pada saat dia bilang, karena manajernya pun juga sampai terakhir nggak bisa ketemu Iqbal langsung gitu. Jadi ya kondisinya seperti itu, saya coba untuk menghargai itu. Mengikuti perkembangan sakitnya lewat langsung dari Iqbal langsung? Ya, karena Mas Iqbal WA saya in person langsung, dia bilang awal tuh Lid, gue lagi sakit nih, doain ya. Oh sakit apa Mas gitu, saya masih nggak kepikiran ya. Berita selanjutnya datang dari Rhoma Irama yang bongkar rahasianya yang tetap aktif di usia senja. Pada saat memasuki usia senja, kebiasaan hidup penting untuk ditingkatkan.
Rajin melakukan check up ke dokter dan juga menjaga pola makan adalah cara untuk menjaga kesehatan. Begitu juga yang dilakukan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama di usianya yang kini sudah menginjak usia ke-76 tahun. Meskipun usianya kini hampir menginjak kepala 8, namun Rhoma Irama tetap aktif dalam menjalani kesehariannya. Demi mengontrol kesehatan, Rhoma Irama rutin menjalani cek kesehatan selama 6 bulan sekali. Tentang makanan yang dikonsumsinya, Rhoma Irama memilih untuk tak menjabarkan secara detail. Hanya saja makanan yang halal menjadi poin utama untuknya ketika ingin menyantap suatu makanan. Pada momentum Ramadan, pasti banyak makanan yang mengandung santan berlebih. Meskipun demikian, Rhoma Irama memilih untuk tetap menyantap makanan khas Lebaran Idul Fitri tersebut. Berikut wawancara bersama dengan Rhoma Irama. 6 bulan sekali kita harus check up. Apa biasanya check up apa gitu Pak Haji? Ya, general check up 6 bulan sekali. Vitamin yang diminum, vitamin. Yang oksigen. Ya. Ada olahraga juga nggak sih Pak Haji? Mungkin jalan kaki. Olahraga ya berenang. Oh, masih masih. Goes ya. Goes Mas. Berenang itu mungkin ada ini nggak sih hari-harinya atau jadwalnya khususnya gitu? Kalau berenang nggak tentu ya. Goes kali Pak Haji. Goes juga kalau di sini aja. Kalau di sini muter gitu ya, keliling-keliling. Kenapa renang sama goes jadi pilihannya Pak Haji saat olahraga di saat mungkin banyak yang usia Pak Haji milihnya jalan kaki dan segala macamnya gitu Pak Haji? Soalnya di rumah ada kolam renang jadi nggak ada ini gimana? Memanfaatkan yang Karena ada. ada gitu aja. Pak Haji sedikit katanya lebih agak urusan emang seperti apa emang kondisi kesehatannya tidak Puasa. Turun berapa kilo Pak Haji? Kenapa? Latihan banget. Oke ya. Pak Haji, Terima kasih ya. 80 ini ada pencapaian tidak yang 7677. Maafin Pak Haji, ada pencapaian tidak yang belum tercapai nih Pak Haji? Target apa nih? Ya, bahwa saya sedang mendirikan perguruan Islam Rhoma Irama. Itu satu obsesi saya yang insya Allah kalau Allah izinkan itu bisa berdiri sebelum saya berpulang ke nama agama. Jadi semoga Allah memudahkan ini. Bentuknya sudah berapa persen Pak Haji? Mana Pak Haji? Sekolah? Pada sang suami, ini alasan ex duo Serigala Ovi Sofianti berkarir sebagai DJ. Ex penyanyi duo Serigala Ovi Sofianti kini menekuni pekerjaan baru sebagai seorang diskoji atau DJ. Pekerjaan tersebut dilakoni lantaran dirinya kerap merasa cemburu kepada sang suami, Frankie Rolling, ketika digoda perempuan lain saat bekerja. Diketahui jika Frankie Rolling merupakan DJ kawakan yang telah menggeluti bidang tersebut sejak 2011 silam. Suami yang bekerja sebagai seorang DJ sejak 2011 silam itu, lama-kelamaan dirinya merasa tak nyaman karena sering dihitari oleh perempuan lain. Lebih lanjut, Ovi juga mengaku bahwa dirinya sempat merasa kesulitan untuk terjun menjadi seorang DJ. Banyak yang harus dipelajari dari awal untuk menekuni karir barunya itu. Namun berkat dukungan dari sang suami, Ovi akhirnya memutuskan menekuni pekerjaan barunya itu. Kemudian suami Ovi Sofianti, Frankie Rolling, juga membenarkan bahwa istrinya kerap cemburu ketika ia tengah melakukan pekerjaan. Padahal sebelumnya Ovi sama sekali tak tertarik untuk melebarkan karir sebagai seorang DJ. Frankie menambahkan bahwa Ovi Sofianti hanya dibutuhkan 2 minggu untuk mempelajari pekerjaan barunya itu. Dalam waktu dekat, Ovi Sofianti sudah banyak tawaran untuk mantan personil dua Serigala itu menunjukkan keahlian barunya. Berikut wawancara bersama dengan Ovi Sofianti. Pertama yang itu rata-rata boleh dibilang mabuk semua. Nah kalau soal masalah berbicara prostitusi itu, kita berbicara suatu hal yang bisa terjadi dimanapun dan kapan, nggak perlu juga harus di klub. Nah, kadang juga maaf kata nih, orang aja jualan bisa ada di tempat ya, di gedung yang mewah lah, di mall, di mana. Ya, itu tergantung dari pembawaan diri sendiri. Kalaupun nanti jadi dia ketemu umpama ada orang yang mau suka iseng nawar gini-gini, tapi selama ini sih enggak. Jadi tergantung kita profesional. Maksud ada satu venue mengundang dia sebagai bintang tamu, sudah cuma sebatas itu.
habis perform pulang. Tapi lu sempet khawatir nggak? Enggak sih. Sama selama ini Enggak. Kalau aku sih enggak khawatir karena posisinya ya kan kita bareng mulu. Kalau mencegahnya seperti apa, Bung Frank? Mencegah kayak misalkan lu kayak ditawarin narkoba gitu sama orang-orang yang nggak terkenal. Maksudnya cara lu buat mencegah itu nggak masuk ke kalian berdua tuh seperti apa? Jadi gini, enggak, kalau kita posisinya begini, kita udah tahu posisinya. Contoh ya, ini kita berbicara tentang apalagi narkoba. Pokoknya kita memposisikan diri bahwa ya kita sebisa mungkin menjauh dari hal itu. Tapi memang selama ini sih, selama dia pengalaman kita main DJ, nggak pernah, belum pernah ya. Belum pernah kita ketemu yang ibarat kata ada orang yang nawarin nih gini. Cuman minum, rata-rata minum. Kalau minum ya banyak Alkohol. gitu, alkohol. Kalau Kofi sendiri ada kekhawatiran nggak sih ketika maksudnya mau terjun jadi DJ terus hidup di dunia malam seperti itu, ada kekhawatiran nggak sih awal mulanya? Kalau untuk Kopi sih nggak ada, soalnya bener kata Bang Franky tadi, sesuai pembawaan kita, diri kita sendiri gitu. Jadi Ovi sih ya pure aja. Saya kan Ovi terjun di situ kan untuk ya mencari rezeki, bukan untuk yang hal kayak gitu. Intinya begini, dalam segala hal sebenarnya, mau kita mau di dunia malam atau apapun, tetap kita harus kontrol, waspada dan hati-hati. Kofi kayaknya sudah mulai nyaman menjalani dunia DJ seperti ini nih. Nggak apa maksudnya, memang benar-benar pengen menjadikan profesi ini jadi pekerjaan utama juga kah atau seperti apa? Kalau untuk pekerjaan utama saat sekarang, dalam artian aku sih jalanin dia dua profesi. Tapi harapan aku ke depan sebenarnya kalau usaha yang kita jalanin ini udah mateng, kayaknya untuk DJ udah bukan profesi utama. Profesi utama lagi ya. Tapi memang sekarang lagi nyaman kak buat jadi DJ kak? Iya. Kalau mau dibilang sekarang lagi nyaman, sangat nyaman. Karena ya memang rezekinya mengalir kan bagus ya. Dari Ini 6 bulan lebih ngejalanin, udah banyak banget nih kayaknya jadwal-jadwal. Apalagi sebelum lebaran, sebelum puasa kemarin nih kayaknya ngeliat Instagram isinya DJ mulu ya. Ya alhamdulillah, puji Tuhan ya sayangnya. Dari situ juga kita bisa lah untuk kebutuhan hidup, ya kan, bisa nabung. Ini juga bulan Mei dia jadwalnya udah lumayan rame. Aku kan memang targetin dia dalam sebulan minimal 10. Jangan yang terlalu tiap hari. Nggak usah terlalu tiap hari. Yang penting dapatlah 10 titik. Iya. Berarti kalau misalkan dia semakin banyak nih tawaran-tawaran kayak gitu, bakalan meninggalkan dunia nyanyi kah atau dunia acting? Enggak lah. Enggak ya? Aku target 2024 dia udah comeback nyanyi. Kita harus balik lagi ke nyanyi. Solo karir. Nggak duet lagi. Nggak duet lagi, Ovi. Solo aja. Berapa jam solo? Berapa jam? Kenapa memutuskan? 3 jam. Kenapa memutuskan solo lagi, Ovi? Enggak, karena memang dia mungkin lebih nyaman dan lebih fleksibel dengan solo. Ovi juga udah lebih nyaman solo sih. Enak aja, lebih luas gitu. Oke. Genrenya tetap sama dangdut. Oh, tapi enggak. Nanti di 2024 kita ada 3. Dangdut, pop, Melayu. Kita akan terjun dengan, nah kebetulan nanti di 2024 kita akan jalan dengan Dodi, Kangen Band. Bukan Dodi Sudrajat. Oh, bukan. Ya. Dodi Kangen Band. Oke. Tapi maksudnya kan nih nyanyi dangdut pernah. Iya. Masih jalan juga sampai sekarang. Acting juga masih, maksudnya pernah nyobain juga lah. Terus DJ lagi nyobain gitu. Memang masih ada ambisi apa sih dari sosok Ovi ini nih buat karir di kedepannya? Belum kecapai ya. Ya. Ayo jawab sendiri, jangan dibantu sama suaminya. Jangan dibantu sama suaminya. Berita selanjutnya, keluarga sebut Carlos Sebas sesak napas sebelum akhirnya meninggal diduga serangan jantung. Ivan Saba menjelaskan kronologi meninggalnya sang kakak Carlos Saba pada Rabu 19 April 2023.
Menurutnya, Carlos Saba ini mengalami serangan jantung ringan pertamanya pada Januari 2023 silam. Namun saat itu jantung Carlos Saba mengalami masalah yang membuat salah satu pendiri dari grup musik Kahitna ini harus menjalani rawat inap. Kendati demikian, Carlos Saba menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kondisinya berangsur membaik. Kondisi Carlos Saba pun berangsur membaik setelah dilakukan kateterisasi jantung. Namun baru-baru ini Carlos Saba sempat mengalami gejala sesak napas sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dari hasil pemeriksaan dokter diketahui jika Carlos Saba mengalami penyumbatan yang membuat kondisinya kembali menurun. Berikut wawancara dengan keluarga Carlos Saba. Ini Carlo legasinya membagi hidupnya buat orang lain, dan kita bersyukur setiap orang yang ketemu mengucapkan bela sungkawa sama kita, komentarnya cuma satu, Carlo itu orangnya baik. Kita bersyukur orang mendapat legasi yang baik. Kita percaya Carlo ada di tempat terbaik, itu pasti kita sangat percaya. Yang bikin kita sedih adalah kangennya kita udah nggak bisa bersama, udah nggak bisa mendengar dia ngomong, nggak bisa lihat dia ketawa. Itu yang bikin kita kangen. Tapi di balik itu kita suka cita karena kita percaya kalau ada di tempat yang baik. Iya banyak. Kalau bicara soal kenangan selama saya mengenal Irfan dan keluarganya itu sudah berapa tahun ya. Saya tuh merasa diterima, saya merasa nggak pernah diperlakukan sebagai adik. Saya nggak pernah punya kakak kan, karena saya anak ketua di keluarga saya, lalu saya ditemukan dengan anak ketua, saya langsung dapat kakak 3 yang memperlakukan saya benar-benar tulus gitu. Nggak 3 ya, plus udah banyak kakaknya langsung. Jadi saya merasakan kasih sayang yang tulus dari semuanya, termasuk kakak. Cuman yang paling berkesan memang 3 bulan terakhir ini loh, karena dia benar-benar semua gitu. Jadi kesehariannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sama-sama. Ya itu yang mungkin memang agak berat gitu ya. Tadi waktu saya dengar Mas Yofi speech tadi di sana, ya mungkin teman-teman juga sempat meliput, dia bilang 36 tahun sama Carlo, mereka keliling dunia bersama, penjuru Indonesia lah pokoknya. Saya tuh dalam hati tuh kayak, ya Allah, kita mau janjian di CMC aja susah banget loh selama ini gitu, karena memang sibuk sekali Kak Yayo. Tapi bukan berarti kita tidak berkomunikasi atau berhubungan ya, cuman memang karena jadwalnya sesibuk itu untuk ketemu fisik itu memang agak susah. Tapi itu saya merasa kemarin 3 bulan lalu kan kita hampir kehilangan Kak Yayo ya, Januari itu ya. Itu kita udah kayak, aduh, pergi nih Kak Yayo kayaknya waktu itu, karena lihat kondisinya seperti itu. Tapi ternyata kan Tuhan kasih bonus 3 bulan lagi buat kita, dan bonus 3 bulan tuh bener-bener bonus yang berkualitas gitu, waktu yang sangat berkualitas buat kami semua, bisa sama-sama meluangkan, menghabiskan waktu sama-sama, dan bener-bener yang total Mbak Iye apalagi ya. Jadi memang 3 bulan memang bonus. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.